Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada penghulu alam. Beliau adalah seorang reformasi Islam sedunia, seorang pejabat tak berdasi, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, seorang birokrat yang tak pernah korupsi. Beliau adalah habibana wa nabiyana Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Al-Haris dari Ilmu Pemerintahan Lokal 5E. Di sini saya akan menjawab UAS dari MK Konstitusi dari Pak Z Haryanto. Baik, yang pertama yaitu apa penjelasan konstitusi menurut para ahli. Nah, sebelum itu di sini saya akan memaparkan sedikit konstitusi. Sebagaimana besar negara-negara yang telah merdeka memiliki konstitusi sebagai hukum dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Mengingat pentingnya konstitusi, maka setiap warga negaranya memiliki kewajiban untuk memahami makna konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu yang sangat penting dan mendasar atau fundamental bagi suatu negara. Di dalam konstitusi diatur masalah-masalah yang pokok bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal-hal yang diatur dalam konstitusi antara lain yaitu tentang bentuk negara, dasar negara, ideologi negara, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan hak-hak negara. Nah, di sini ada beberapa penjelasan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut James Burke, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan dengan melalui hukum dalam hal mana hukum menetapkan, yaitu pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, dan hak-hak yang ditetapkannya. Nah, di sini dapat saya pahami bahwasanya James ini membagi suatu kekuasaan dalam suatu negara itu berbentuk organisasi yang berlandaskan dengan hukum. Jadi negara tersebut bekerja sesuai dengan organisasi masing-masing, sesuai pembagiannya. Seperti salah satu contohnya yaitu presiden. Presiden memiliki strukturnya seperti organisasi, seperti juga DPR. DPR juga memiliki strukturnya seperti organisasi. Contohnya yaitu ada ketua, ada sekretaris yang memiliki tugas dan tujuannya sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya menurut tokoh konstitusi yaitu K.J. Ward tahun 1975 mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Baiklah, yang dapat saya pahami dari penjelasan Kernel ini bahwasanya konstitusi ini memang sangat penting dalam suatu negara. Kenapa? Karena konstitusi ini memiliki tujuan yang pertama yaitu sebagai pembatas sekaligus sebagai pengawas bagi suatu kekuasaan di sebuah negara. Nah, seperti yang pertama yaitu mengenai pembatasan kekuasaan. Jadi orang yang memiliki kekuasaan ini punya batasan terhadap kekuasaannya agar mereka tidak sewenang-wenang dalam memberikan suatu keputusan. Contohnya seperti ini, bupati batasannya hanya sekedar wilayah yang ada di daerah bupati tersebut, tidak bisa memutuskan suatu kekuasaan di daerah pusat karena itu bukan wilayah kekuasaannya. Nah, begitu pula dengan gubernur hanya berada di suatu provinsi, tidak lebih dari wilayah
di sekitarnya seperti Palembang. Gubernur tidak bisa memutuskan suatu keputusan di wilayah di luar kawasan kekuasaannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pengawasan. Nah, konstitusi ini sebagai pengawas bagi penguasa agar mereka tidak melakukan suatu kecurangan dalam memegang jabatan kekuasaannya, dan tidak ada kesempatan yang mereka lakukan bagi penguasa untuk melakukan kecurangan yang ia miliki, karena ada pengawas bagi bagi konstitusi tersebut, seperti misalnya tentang desa memiliki dana. Nah, di situ ada sebuah badan BPD yang menjadi pengawas bagi jalannya suatu pemerintahan tersebut, khusus pendanaan, yang selalu dicek oleh DPD untuk melihat apakah dalam pengerjaan ini memang sesuai dengan data tersebut atau tidak. Kalau memang terlanggar, maka ada suatu hukuman yang akan mereka terima, karena konstitusi ini memuat suatu hukuman baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan tentang teori perubahan konstitusi menurut dua orang pakar ahli dalam tata cara perubahan konstitusi di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil dua tokoh konstitusi. Yang pertama yaitu K.J. Worth dan menurut C.V. Storong. Menurut K.J. Worth, ada 4 cara untuk mengubah undang-undang atau konstitusi. Yang pertama dengan some perfects, beberapa kekuatan yang bersifat primer. Yang kedua format amendment, perubahan yang diatur dalam konstitusi. Judicial intervention, penafsiran secara hukum. Usgen and convention, kebiasaan dan konvensi. Sedangkan menurut J.V. Storong dalam hukum tata negara, dalam ilmu politik, perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Yang keempat, perubahan konstitusi dilakukan dengan konvensi ketatanegaraan. Baik, soal nomor 3 terkait video yang telah dipaparkan, bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya permasalahan ini terjadi karena kesalahan dalam memberikan wewenang, di mana yang seharusnya memberikan wewenang untuk memotong anggaran MPR yaitu berada di tangan legislatif, tetapi yang terjadi adalah anggaran tersebut diputuskan oleh Perpres nomor 54 tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya anggaran MPR dipotong untuk menanggulangi COVID-19. Nah, melihat kondisi tersebut, banyak masyarakat yang tidak terima, karena yang seharusnya yang memotong anggaran MPR yaitu legislatif, bukan Perpres. Nah, ini berdasarkan pada Undang-Undang Konstitusi tahun 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa APBD itu dirancang oleh Pres, dibahas bersama DPR. Artinya setelah disusun oleh Perpres, pemerintah APBN perlu dibahas bersama di parlemen. Dan juga pada pasal 23 ayat 1 bahwa APBN ditetapkan oleh undang-undang, bukan Perpres. Baiklah, memasuki soal nomor keempat, mengambil sebuah kasus permasalahan terkait konstitusi. Nah, di sini saya mengambil kasus
membakar bendera Indonesia oleh seorang pemuda di suatu tempat. Melalui sebuah video di media sosial, pembakaran terhadap bendera merah putih terlihat. Pelaku membakar bendera merah putih dengan menggunakan korek api. Pembakaran membakar bendera merah putih sudah jelas disebutkan sebagaimana tindakan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang dengan sanksi hukum. Karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kemerdekaan, kita bisa melihat bahwa membakar bendera negara adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Hal ini ditulis dalam bab 1 pasal 24 huruf A yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, merendahkan kehormatan bendera, dan ganjarannya akan disanksi terhadap perbuatan yang dilakukan. Demikian hasil jawaban saya terkait UAS konstitusi. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.